Interlude bersama Ricky Rahim. Paranoid kembali lagi di Interlude bersama Ricky Rahim. Ketemu lagi, ini udah masuk di episode sekitar 40-an sekian lah. Karena gue tidak bisa menghafal kita udah sampai episode berapa. Yang jelas hari ini agak berbeda. Kalau biasanya gue ngobrolnya rata-rata antara sama musik dari musisi pop gitu. Terus indie, terus juga rock, terus kemarin sempat ada rapper. Nah ini bukti kalau Interlude itu sangat variatif sekali genrenya. Dan juga memang membahas musik yang ada di Indonesia. Jadi genrenya kan banyak banget di Indonesia nih. Ada beragam macam lah. Semoga semuanya bisa tertampung ya nanti di Interlude untuk ngobrol bareng tentang musik mereka. Dan hari ini spesial banget kedatangan seorang wanita yang cantik sekali. Terus juga sangat fit sepertinya kalau gue lihat di Instagramnya doyan banget olahraga nih. Tapi sekarang ada yang menarik dari penyanyi yang satu ini. Kita kenal dengan satu genre tertentu dan dia mengubah genrenya ke 180 derajat menurut gue. Nah itu yang akan kita bahas hari ini bersama Cita Citata. Hai Cit, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Olahraga apa pagi ini? Nge-gym. Nge-gymnya fokus di otot mana dulu nih? Asik. Kalau cewek biasanya otot bawah. Oh, di legnya ya berarti leg day. Di leg sampai ke atas. Oke. Gitu. Karena kalau ini kayaknya kalau terlalu gede nggak beauty nanti. Oh, serem ya? Serem. Jadi kayak abang-abang nanti. Cita Citata ini sudah memulai karir di industri musik Indonesia kalau nggak salah nih sekitar 2014 ya. Berarti waktu umur lo 20 tahun ya? Yes. Iya, oke. Lo dikenal dengan musik dangdut. Dan itu yang membesarkan nama lo. Mulai dari Goyang Dumang yang gue tahu ya. Oh ya, sakitnya tuh di sini dulu. Sakitnya tuh di sini dulu ya. Okay. Goyang Dumang. Goyang Dumang. Aku mah apa tuh? Aku mah apa tuh? Meriang. Oke. Terus apa lagi ya? Oh banyak sih. Banyak ya. Kalau nggak salah, kadang suka gue lupa. Iya, tadi gue juga sempat sebelum kita mulai, gue nanya dulu sama Cita. Lo udah merilis 17 single dan 2 EP. Itu berarti udah banyak banget Paranoid. 17 single dangdut dan 2 EP dangdut. Kurun waktu 8 tahun. 8 tahun. Itu produktif sih. Enggak, 7 tahun sih, 7 tahun. Ya. Lumayan lah ya. Produktif lumayan produktif dengan label. Apa karena memang dangdut itu sangat menjanjikan ya, Cet? Secara segi ekonomisnya atau secara pangsa pasarnya atau gimana? Sebenarnya bangsa pasar sih market. Karena kan dangdut itu segmennya luas ya. Betul. Terus juga kalau ngomongin eventnya banyak. Gitu. Terus juga tapi kalau ngomongin secara industri musiknya agak sedikit repot ya. Karena kebanyakan controlling by label. Oke. Gitu. Jadi kayak ya kita mesti sign di label lah gitu. Oke. Terus ya ini juga yang jadi one of the reason kenapa Cita akhirnya bukan berpindah tapi mengembangkan dirilah menjadi seorang penyanyi dangdut, penyanyi pop. Karena dulunya sebenarnya sebelum hijrah ke Jakarta ditawarin lagu dangdut itu memang pop jazz. Iya. Gitu, memang reguleran lah ngamen jazz di hotel-hotel. Terus tiba-tiba pindah ke Jakarta tawarannya dangdut. Itu juga mesti kayak gimana gue cara nyanyi dangdut ya. Itu apa sih Cit? Maksud gue juga menarik. Gue udah sempet riset lo emang awalnya penyanyi pop jazz di beberapa hotel. Akhirnya muncul dengan lo sebagai penyanyi dangdut. Iya gitu. Itu keputusan apa yang lo pikirkan saat itu waktu ya udah deh gue coba dulu di dangdut. Padahal lo gak punya basic dangdut sama sekali. Nggak ada gitu. Jadi awalnya iseng. Oke. Jadi ditawarin terus iseng, ya udah deh iseng deh gitu. Nah salahnya memang dulu itu nggak bikin single dulu jazz dan pop gitu. Dulu itu langsung aja pertama keluar recording gitu, ya lagunya dangdut gitu. Terus udah gitu dilelah ya tangan Tuhan ya, kita nggak bisa bilang enggak. Tiba-tiba lagunya nge-boom banget gitu. Dan saat itu gue benar-benar kaget di kondisi yang kayak bisa nggak nih gue nyanyi lagu dangdut dengan joget segala macem gitu kan. Jadi gue demand ke label kayak please kasih gue lagu yang nggak banyak cengkok. Gitu karena emang gue nggak bisa nggak bisa nih gitu. 1,5 tahun tuh gue bener-bener kayak narik ulur nggak mau apa segala macam. Tapi mau nggak mau gue harus tetap terus bikin lagu gitu kan. Sebagai penyanyi ya kita harus punya karya dong. Ya udah terus dilelah lagu kedua rame juga, lagu ketiga rame juga, lagu 4 rame juga gitu. Jadi kayak oke, mau nggak gue harus jadi profesional nih. Terus lama-lama juga jadi sayang.
Sama dangdut nih. Sama dangdut. Okay. Karena ya dangdut lah yang membesarkan gue sekarang. Betul. Gitu. Terus juga ya gue juga nggak naif. Gue bisa beli rumah, bisa beli mobil ya juga karena dangdut gitu. Jadi gue sayang abis itu setelah gue keluar dari label, karena gue ngerasa mungkin gue agak sedikit lebih adalah egoistis di dalam diri, selfish kayak gue juga. Seniman lo muncul ya. Iya, gue juga bisa nih dan gue nggak mau dikontrol mulu nih sama label. Lalu bikinlah gue label recording sendiri. Gue bikin label record sendiri, terus gue ajak partner gue, tapi ya ada intern problem. Akhirnya gue tutup juga. Dan pas banget di pandemi ini, gue kayak berpikir 2 tahun ini gue banyak ngobrol sama diri sendiri kayak what's next. Kayak apa yang lo mau lakuin ketika lo udah bener-bener nih nggak ada kerjaan gitu, kerjaan cuma virtual doang dan itu juga nggak fungsional juga kan gitu kalau virtual. Terus gue mikir kayak wah banyak banget permintaan gue untuk soundtrack di film. Kebetulan pada saat gue pandemi gue acting gitu dan di Leleh juga actingnya juga rating 1 juga gitu. Apa tuh filmnya? Filmnya 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Dan itu bener-bener karakternya kuat banget gue di situ gitu. Dan gue nyanyiin soundtrack lagu orang lain gitu. So gue mikir aduh ngapain gue nyanyiin lagu soundtrack orang lain, dan itu pun pop gitu. Terus kemudian circle gue juga musisi-musisi pop. Gue ketemu sama manajemen baru which is King of Pop juga. Siapa? Yang Michael biasa Jackson. Kasarnya yang biasa ngehits, bikin hits penyanyi-penyanyi siapa? Yofi pop gitu kan, adalah di belakang layar. Di belakang layar. Terus mereka juga kayak, Cit lu bisa sih nyanyi pop gitu, lo emang kan penyanyi pop gitu. Terus gue kayak, gue challenge lo mau nggak terima gue nyanyi pop gitu. Terus kalau gue datang ke label pasti jawabannya, ih sayang banget, jangan, lu tuh udah dangdut banget gitu kan. Tapi dengan tangan terbuka, mereka tim gue bilang nih Treasure Hit ini, ya udah gue ayo bareng kita bikin bareng-bareng gitu. Dan gue kayak ini challenge banget sih, dan gue ngerasa ini diri gue sendiri karena gue memproduksi diri sendiri. Dan semua ide kreatif gue juga bisa input apa yang ada di dalam otak gue, ada yang di pikiran gue, ya udah dijalanin. Tapi lo melihatnya gimana kalau lo masuk ke skena pop ini? Kan juga bukan sesuatu yang mudah juga untuk bersaing gitu. Udah banyak nama besar di sini dan nama anak mudanya juga udah banyak yang established di situ ya gitu. Dan lo juga memainkan musik yang menurut gue tidak beda tipis lah dengan yang lain gitu. Gue percaya bahwa community di pop ini memang lebih kuat. Karena ketika gue nyemplung di dangdut, community penyanyinya itu kurang kuat. Oh, maksudnya sesama musisi? Yes, gitu. Gitu. Kalau di pop itu gue ngelihat kayak contoh lah, kayak kemarin si Aboril bikin lagu, ada Rian juga ikut, liriknya masuk, itu bukan segala satu macam. Iya, walaupun mau satu label atau 2 label pun secara dangdut gue nggak bisa begitu. Satu label pun di dangdut nggak bisa kolaborasi? Iya, susah untuk kayak nginput. Gue mau lirik gue diganti nih, gue mau video klip gue begini nih, itu susah banget. Gitu. Dan community, even beda label pun menurut gue kayak banyak banget sekarang indie yang bisa begitu loh. Iya, lebih mudah ya gitu. Lebih mudah kayak gue lirik dari siapa nih gitu kan. Terus ada input dari sini, terus mereka bergabung gitu. Gue ngeliatnya kayak solidaritas tinggi aja gitu. Tapi ekosistemnya tuh lebih supportive. Lebih support gitu. Tapi kalau gue pas lagi di dangdut agak kurang gimana ya, kurang nyambung, kurang kayak bareng, kurang kuat gitu. Gue nggak ngomong bahwa dangdut nggak kuat, ya kuat juga gitu. Apalagi yang baru-baru ini yang dari kontes-kontes bagus-bagus semua suaranya, gitu. Gue juga sempet insecure juga, suaranya bagus-bagus banget ya kan. Tapi itu nggak yang bikin lu pindah ke pop kan? Enggak juga, enggak juga. Secara pekerjaan gue masih tetap terima dangdut, karena buat gue dangdut itu lebih ke entertain ya. Gitu. Kalau pop itu lebih kerasa gitu. Jadi deliver rasa nih lagu. Tapi kalau dangdut itu ya lu joget, lu ngentertain orang. Gitu. Oke, sekarang kita ngebahas single terbaru lo, Tak Sempurna. Ya, ini lo sebenarnya menulis, bukan menulis lagu ini, maksudnya cerita dari lagu ini adalah terinspirasi juga dari kakak lo sendiri ya. Yes. Seorang disabilitas.
kalau misal pertama kali gue denger emang nih ngobrolin soal cinta yang emang ya tidak diterima ya ditinggalin gitu. ya terus ya udah karena ketidaksempurnaannya dia terus dia ikhlas ditinggalin. Oke. Gitu sebenarnya intinya gitu cuma ya kenapa ini liriknya dalam banget menurut gue karena pencipta lagunya tuh terinspirasi sama penyandang disabilitas dan gue kayak kakak gue juga penyandang ternyata disabilitas. itu bukan lu order gue mau bikin dari ini tuh. Enggak Ya? jadi bener-bener nggak sengaja. Lo koneksinya sama pencipta lagunya, Yes. chemistry-nya dapat gara-gara itu. Oke. Jadi sebelum gue pick ini lagu satu, ya ada 10 lagu lah masuk ke gue kayak lo mau yang mana, Oke. bla 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 segala macam. Pas gue lihat ini lagu bagus sih, ini kenapa nih lagu bisa dibikin gitu? Ih pas banget, gitu. Dan pas banget debut pertama yang menurut gue di pop ini belum sempurna. Gitu. Asik. Jadi kayak filosofinya panjang nih. Oke, terus? Ya udah akhirnya gue ambil ini dan ya semoga walaupun ketidaksempurnaan gue ini ya bisa diterima gitu. Oke. Tapi lo kan bukan orang yang juga tidak mau berusaha untuk menutupi ketidaksempurnaan lo. Yang gue tahu lo berlatih vokal lagi. Yes. Sebenarnya itu buat nebelin mental gue sih. Maksudnya Jadi gimana tuh kayak mental awalnya gimana? setahun ini gue kayak mikir aduh gue percaya diri gak ya kayak masuk ke pop lagi. Oke. Itu kan udah 8 tahun lalu Iya. dan gue juga nggak belum pernah bikin single gitu. Terus ntar gue dibilang sotoy lah apa segala macam Iya. gitu. Pada akhirnya ya teman-teman musisi di belakang gue yang kayak Cit lo les vokal lagi aja gitu. Ntar lo ngomong deh gitu kan sama guru lo. Nah, gue ngomong sama guru gue kayak gue bisa nggak ya? Terus dia bilang ya bisa lah. Kalau lu nggak bisa lu jangan kesini. Gue udah bilang lu bisa. Pasti senior ya ini. Kalau guru vokal Wah, zaman udah. dulu ya itu pendidikannya tuh. Waduh, militer. Siapa kalau nggak salah Oti Jamalus. Oti Jamalus. Ya? Oke, Ibu Oti ya. Ibu Oti. Dia kayak gue ada lagu ini yang ini aja gitu. Ini cocok buat karakter lo. Oke. Oke, jadi lu menutupi, ya bukan menutupi sih, maksudnya membuat ketidaksempurnaan lo terkikis ujung-ujungnya semoga menjadi sempurna, lo belajar lagi vokal. Terus apa lagi yang lo upgrade dari lo? Yang pasti dari segi produksi dan kreativitas gue semua di situ. Oh, jadi lo bener-bener ikutan dalam proses produksi gitu. Betul. Ya? Terus kemudian bikin video klip pun gue sendirian. Semuanya Ke berarti? Amerika gue sendirian. Oke. Gitu. Dan lo teknisnya maksudnya di musiknya itu lo sampai pemilihan siapa playernya kah atau masuk Iya. nadanya juga kah lo juga pilih di situ? Oke, berarti lo total terlibat semua di single ini. Yes. Yang rencana juga lo akan bikin EP juga kan, Yes. EP pop kan? Itu juga Dan lo lagu semuanya kedua, terlibat. lagu kedua gue udah gue siapin juga. Oke. Dan ini pertama kalinya lo terlibat dalam semua proses produksi A sampai Z berarti. Sebenarnya enggak, gue pernah terlibat karena gue bikin label musik dan isinya 90% penyanyi dangdut. Oke. Jadi gue pernah jadi produser seorang penyanyi, bukan Oke. seorang, 6 apa 7. Oke. Gitu. Jadi gue tahu kayak Secara teknis lu udah secara gak ada masalah ya? Ya, gue udah ngerti lah bahasanya Iya. gitu. Dan gue di sini lebih lebih merasa jadi diri gue sendiri karena gue memproduksi diri sendiri. Iya. Artinya gue lebih challenge ke diri sendiri sekarang gitu. Jadi nggak ngurusin anak orang lagi nih gitu. Lo mengupgrade diri lo juga sebagai musisi dan penyanyi adalah gimana caranya lo sekarang menjadi produser untuk diri lo sendiri. Iya. Yang menarik juga buat gue, kenapa lo memilih untuk mengerjakan lagu ini kalau nggak salah di Amerika produksinya. Iya. Penciptanya kan di sini kan. Iya. Proses writingnya juga pasti di sini. Tapi lo rekamannya ke sana. Kenapa lo memilih itu? Apakah memang lo mengejar gue cuma bisa dapat sound ini karena sama orang yang ada di Amerika ini gitu? Yang pertama gue belanja lagu juga, lagu kedua itu dari Amerika sana. Oke. Gitu. Terus gue sempat ganti liriknya juga. Oke. Ada ya ganti Englishan bahasa. Oh, translate Terus, ya? Iya. Oke. Terus kemudian gue sekalian di sana bikin video klip yang tak sempurna ini. Oke. Jadi total gue belanja 2 lagu lah di sana gitu. Oke. Bikin video klip di sini biasanya orang seharian sampai 2 hari gitu. Gue di sana cuma 4 jam. Oke. 4 jam terus gue sendirian dan untungnya gue punya teman-teman yang production house di sana. Jadi gue hire mereka
Tapi secara konsep gue udah dari sini udah matengin kayak story moodnya kayak apa. Gue sama tim gue kayak ini gimana bajunya gini ya udah kirimin ke sana. Akhirnya ya udah ayo tinggal jalan aja gitu. Oke, secara hasil lo udah bisa membandingkan dong gitu. Lo udah megang beberapa artis di Indonesia, produksinya lo tahu. Bedanya apa sih Cit waktu lo ketemu sama sound engineer sana, terus cara kerja. Oke. Mereka cepet banget. Kalau ini kebanyakan sebat ya, batu lo ya. Batu gitu. lo ya. Apa namanya kalau makan siang? Isoma. Iya isoma apalah gitu. Di sana enggak. Gue 10 menit. Ayo syuting lagi, ganti baju. Oke. Itu secara cost juga lo nggak ada yang over ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Jadi kalau bilang keren banget sih lo di Amerika, sosuan. Enggak juga. Enggak ya? Kalau lo mau kalkulasi juga sebenarnya hampir sama di sini. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.